seperti itu. Masuki pelajarannya. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang betul sekali. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengenalan negara, karakteristik, ASEAN, dan interaksi antar ASEAN. Nah, untuk pertemuan kali ini mengenai pengaruh interaksi antar uang. Ya, betul sekali. Nah, kalian sudah mempelajari tentang negara ASEAN, karakteristik dan interaksi antar negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini mengenai pengaruh interaksi antar uang, dan sebelumnya pertemuan kemarin ibu sudah membahas sedikit tentang pengaruh interaksi antar uang, bukan ya? Ya. Nah, pengaruh interaksi antar uang itu dibedakan menjadi dua, alam dan teknologi informasi. Yang pertama itu alam. Alam terdapat 3 yang terdiri dari 3. 1 iklim, geologi, dan persediaan sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Untuk iklim, karena lokasi Indonesia itu berada di 2 benua Asia dan Australia, mengakibatkan adanya 2 musim kemarau dan penghujan. Itu karena ada muson barat dan muson timur. Ya, bagus. Nah, untuk geologi itu sendiri apa? Geologi itu sendiri pergeseran lempeng-lempeng dan bisa mengakibatkan bencana alam seperti gempa bumi, seperti itu. Nah, untuk persediaan sumber daya alam, Indonesia mengimpor beras dan gula karena pada waktu itu Indonesia kekurangan beras dan gula. Jadi adanya kerjasama ekspor impor di bidang pertanian, yaitu beras dan gula, seperti itu. Nah, untuk keduanya itu, faktor yang kedua itu ada teknologi informasi. Sudah diketahui teknologi sangat besar. Nah, teknologi sekarang sudah besar sekali mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat besar. Contohnya pada kendaraan sekarang, dulu masih menggunakan kuda, masih menggunakan pedati, masih menggunakan beca dan sepeda. Sekarang sudah sangat canggih. Contohnya seperti kereta cepat, MRT, kalian sudah tahu yang di Jakarta kan? Seperti itu. Dan masih banyak lagi. Seperti pesawat-pesawat tempur yang dulunya belum canggih, sekarang tambah canggih. Karena untuk keamanan negara harus mempunyai teknologi yang canggih agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, seperti itu. Selain teknologi itu ada informasi. Kalian sudah tahu informasi yang sekarang beredar itu mengenai contoh corona sangat banyak, seperti itu.
cepat dan dari sumber yang tepat. Nah, untuk sekarang ini contoh dari virus corona untuk pencegahan, terus korban jiwa, korban meninggal dan sebagainya, kalian harus mencari informasi. Misal ke info Tegal itu ada informasi. Selain di info Tegal, kalian bisa mencari-cari informasi di media cetak seperti koran, seperti brosur dan sebagainya. Yang penting sumbernya itu tepat dan jelas. Untuk pengaruh ke ruangan dan interaksi antar ruang itu sangat berkaitan dengan negara, karakteristik dan interaksi, di mana pengaruh itu merupakan dampak yang ditimbulkan karena interaksi-interaksi antar ASEAN seperti itu. Nah, untuk contoh dari permasalahan-permasalahan interaksi antar negara ASEAN itu contohnya seperti persaingan pasar internasional, ekspor impor, karena sudah diketahui negara-negara ASEAN merupakan penghasil sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi ada persaingan antar negara satu dengan negara lain untuk menguasai pasar internasional seperti itu. Yang kedua juga ada persaingan di bidang geografis, seperti misal negara Malaysia dengan negara Indonesia sangat dekat. Nah, itu perbatasan wilayahnya itu sangat diperdebatkan karena negara satu dan negara lain tidak mau dirugikan seperti itu. Dan banyak sekali permasalahan lain mengenai interaksi antar negara ASEAN seperti itu. Nah, apa sih Bu dampak interaksi antar ruang tadi, permasalahannya? Nah, seperti kayak pemberontakan, terus pemutusan kerjasama seperti itu. Terus karena banyak kebudayaan yang asing masuk ke Indonesia juga itu merupakan permasalahan dari interaksi antar negara itu. Dampak dari masuknya budaya Barat banyak sekali untuk Indonesia, seperti konsumtif, berpakaian mengikuti budaya Barat, buka-bukaan seperti itu ya. Nah, tahap terakhir itu dampak dari pengaruh interaksi antar ruang yang tadi, kerjasama antar negara-negara ASEAN seperti itu. Kalian sudah tahu dampak itu ada dampak negatif dan positif. Ya, sip. Kita dampak. Dampak ada positif dan negatif. Sudah diketahui negara-negara ASEAN itu tidak bisa hidup sendiri karena mereka juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak ada di negaranya seperti itu. Seperti adanya perdagangan dan mobilitas penduduk. Perdagangan itu bisa ekspor, impor, barang dan jasa seperti itu. Dan mobilitas sosial itu berkaitan dengan perpindahan manusia ke tempat satu ke tempat lain seperti emigrasi, transmigrasi, urbanisasi dan imigrasi seperti itu. Sekarang untuk mobilitas itu sendiri, Indonesia sering mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri karena kepentingan profesi, pekerjaan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kalian sudah mengerti semua yang dijelaskan tadi tentang ASEAN? Sudah. Apa ada pertanyaan? Tidak. Jelas semua? Jelas. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai media pembelajaran yang harus kalian kerjakan. Ya. Benar. Untuk medianya itu sendiri mengenai es krim ASEAN. Ibu mengambil dampak karena tadi kalian sudah mempelajari tentang ASEAN, antara negara-negara ASEAN, karakteristik dan interaksinya antar negara dan pengaruh antar ruang. Sudah kalian pelajari semua. Nah, untuk sekarang Ibu mempunyai media tentang dampak. Ibu akan mengambil
mobilitas sosial, dan perdagangan. Nanti kalian ibu bagi dua kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang, berarti 2 kelompok yang jadinya 4 orang. Seperti itu. Nanti kalian mengisi lapisan es krim yang ibu akan dibuat 3 lapisan es krim. Yang pertamanya itu dampak negatif, dampak positif, dan solusi. Nanti ibu akan bagikan bahan pembelajaran ya. Nanti kalian baca, diskusikan dengan teman sekelompoknya, nanti bisa dijawab seperti itu. Ya. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, ibu akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapan kalian untuk bermain media pembelajaran es krim ASEAN ini. Untuk es krim biru, kuning, dan hijau terdapat di mobilitas sosial. Nanti kalian bisa pakai es krim berwarna biru, kuning, dan hijau. Selanjutnya untuk perdagangan, kalian bisa memakai es krim hijau, biru, dan merah. Nah, bagaimana sih Bu cara bermainnya? Kalian cari di bahan pembelajaran mengenai dampak positif, negatif, dan solusi. Nah, kalian harus mencari dampak positif, dampak negatif, mobilitas sosial, namun dikaji dari 3 ilmu, dari ekonomi, sosial budaya, dan politik. Nah, kalian mencari di bahan pembelajaran itu dampak positif, negatif, dan solusinya itu dalam 3 aspek ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Jadi kalian harus mencari dampak negatif, positif, solusinya, mobilitas sosial, seperti itu. Sama saja dengan perdagangan, kalian mencari dampak positif, negatif, solusinya itu dari 3 aspek ilmu ekonomi, sosial budaya, dan politik, seperti itu. Nanti solusinya bisa 1 atau 2 saja, jangan semuanya ya. Nanti kalau sudah semuanya, kalian presentasikan media pembelajaran ini ke depan teman-teman kalian. Seperti itu. Nanti ibu bagi bahan pembelajarannya untuk kalian semua di sini ya. Sekarang ibu akan membagi bahan pembelajaran untuk kalian. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Namun nanti kalau setiap kelompok itu mengambil undian untuk mendapatkan mobilitas sosial atau perdagangan, seperti itu ya. Ibu berdiri dulu. Diskusikan ya nanti. Nah, setiap orang maju dulu mengambil ini apa? Undian. Nomor 1. Nomor 2. Perdagangan. Ini perdagangan ya. Ya. Berarti kalian mobilitas. Nomor 2. Perdagangan. Ya. Nah, kelompok sudah dibagi dan perdagangan atau mobilitas sudah ada kelompoknya. Kalian cari tentang dampak positif, negatif, dan solusinya. Nah, ibu akan membagikan ini rumah. Nah, tadi sudah dijelaskan yang bagaimana, yang ini untuk perdagangan, yang ini untuk mobilitas. Jadi nanti yang paling gede itu buat dampak negatif, yang tengah itu buat positif, dan yang terakhir itu solusi. Seperti itu.
kerjaannya yang baik. Nanti di belakang es krim ini ada apa, double tip ya. Nanti kelompok satu persatu nanti mau nempelin es krim ini. Tadi yang kelompok satu kelompok siapa? Ini kelompok satu dagangan. Dia maju dulu satu-satu. Itunya dilepas ya, double tipnya dilepas. Double tipnya bisa dibuka dulu sebelum maju. Nah, kelompok yang perdagangan selanjutnya siap-siap untuk maju. Terus yang mobilitas sosial, siapa dulu yang maju disiapkan ya. Ya, sip. Untuk selanjutnya perdagangan. Terserah. Ini apa? Sosial. Sini politik bisa, sini bisa. Nanti menyamakan mobilitas dengan perdagangan ya. Ya, terakhir. Mobilitas sosial kelompok 2 bisa maju. Yang untuk kedua, mobilitas sosial. Yang terakhir. Ya, sip, sudah semua. Nah, untuk kelompok pertama bisa presentasi ya. Iya, berdua. Ya, dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi dampak perdagangan di bidang sosial budaya adalah dampak negatifnya meningkatkan pola hidup konsumtif serta ketergantungan kepada negara lain. Yang kedua, maraknya perdagangan manusia. Terus dampak positifnya meningkatkan hubungan dan relasi antar negara yang berhubungan
Dan solusi dari dampak keduanya adalah ikut aktif dalam forum-forum kerjasama ekonomi dan memanfaatkannya bagi kepentingan kemajuan bangsa dan pembangunan moral bangsa dengan menanamkan solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat. Terus dampak di bidang ekonomi ada dampak negatifnya ada dapat mematikan produksi dan usaha dalam negeri yang tidak mampu bersaing. 2. Lemahnya rupiah karena impor lebih besar daripada ekspor. Dampak positifnya ada 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari dampak keduanya ada solusinya. 1. Pemberlakuan kuota impor. 2. Peningkatan tarif atau bea masuk. 3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Terus yang ketiga, dampak perdagangan di bidang politik adalah dari dampak negatif ada kerjasama luar negeri semakin mudah, adanya perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan perdagangan, senjata dan manusia, dan kejahatan ekonomi internasional. Dampak positifnya ada produktivitas perdagangan negara semakin meningkat, membuka peluang suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara kawasan ASEAN. Dan solusinya adalah melakukan penyempurnaan lebih lanjut dalam rangka deregulasi dan direvokasi di segala bidang secara efektif dan efisien. Sekian dengan presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok 2 tentang mobilitas sosial. Maju kelompoknya. Jadi dampak mobilitas di bidang ekonomi ialah dampak negatifnya adalah meningkatnya pengangguran di kota karena sebagian urbanisasi kesulitan memperoleh pekerjaan di kota. Dampak positif 1. Kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. 2. Mengurangi pengangguran penduduk desa. Solusinya adalah pemberian suatu pendidikan dan keterampilan dalam bekerja supaya apabila hidup di kota siap dengan pekerjaan, tidak menciptakan pengangguran. Jadi dampak mobilitas di bidang politik ialah dampak negatifnya munculnya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tenaga migran. Dampak positifnya adalah 1. Dapat melakukan pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme. Solusinya adalah menyediakan hunian yang layak bagi semua warga negara meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi dampak mobilitas di bidang sosial budaya ialah dampak negatifnya adalah kemungkinan kumuh di kota bertambah. Dampak positifnya adalah 1. Meningkatnya para penduduk desa. 2. Membuka ruang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusia. Solusinya adalah membuat pusat-pusat ekonomi baru, tentunya di desa, supaya masyarakat desa pun dapat menikmati geliat ekonomi modern. Sekian dari kami tentang mobilitas sosial. Terima kasih. Setelah kelompok 1 mengenai mobilitas sosial dan kelompok 2 mengenai perdagangan, aku akan menjelaskan hasil dari diskusi teman-teman kalian. Nah, untuk dampak negatif dari mobilitas sosial bidang ekonomi itu 1. Meningkatnya pengangguran di kota karena sebagian urbanisasi kesulitan memperoleh pekerjaan di kota. Nah, dampak positifnya itu kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi, mengurangi pengangguran di desa. Nah, terus solusinya itu pemberian suatu pendidikan dan keterampilan dalam bekerja supaya apabila hidup di kota siap dan bekerja tidak menciptakan pengangguran. Nah, untuk dampaknya itu betul sekali meningkatnya pengangguran karena banyaknya penduduk desa berpindah tempat ke kota, semakin banyak pengangguran karena di kota itu mencari pekerjaan sangat susah. Apalagi sekarang ini dari dampak corona banyak perusahaan-perusahaan PT-PT yang memutuskan untuk hubungan kerja atau PHK seperti itu, betul sekali. Nah, untuk dampak
ke kota, banyak sekali tenaga kerja di desa itu ke kota, banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, solusinya itu tadi benar sekali. Nah, untuk selanjutnya itu politik. Munculnya kerja paksa tenaga asing dengan bayaran murah sekali, karena menurut mereka yang penduduk di desa itu untuk ke kota itu mencari kesenangan hidup dan lebih tarafnya lebih tinggi, itu mungkin ada yang salah, karena biasanya pekerjaan di kota itu bayarannya sangat murah. Namun apabila bekerja di desa itu tidak mendapatkan pekerjaan, mending bekerja di kota supaya mendapatkan pekerjaan seperti itu, walaupun upahnya sedikit. Nah, untuk politik positif itu dapat melakukan pemberantasan kejahatan lintas negara, karena kerjasama antar negara-negara lain dapat mencegah kejahatan lintas negara. Solusinya udah tadi, menyediakan hunian yang layak. Nah, untuk selanjutnya itu di sosial budaya. Yang dampak negatifnya itu pemukiman tumbuh di kota bertambah sekali, karena banyak sekali penduduk desa ke kota, banyak penghuni-hunian yang sembarangan, biasanya di pinggir sungai, itu mengakibatkan kawasan menjadi kumuh. Nah, terus positifnya itu meningkatkan taraf penduduk di desa, karena tadi sebagian besar penduduk desa ingin mengubah nasibnya, mereka bekerja di kota seperti itu. Nah, untuk solusinya itu membuat pusat-pusat ekonomi baru tentunya di desa. Ya, betul sekali itu, karena untuk pekerjaan di desa itu pemerintah harus meningkatkan pekerjaan-pekerjaan di desa agar penduduk desa tidak berpindah ke kota seperti itu. Nah, perdagangan itu sendiri di bidang sosial budaya itu maraknya perdagangan manusia, meningkatnya pola hidup konsumtif, betul sekali. Karena perdagangan atau penjualan yang sekarang ini memasuki Indonesia, ekspor impor seperti itu, banyak sekali warga Indonesia yang menjadi konsumtif seperti itu. Terus nomor 2 itu yang positif, peningkatan hubungan dan relasi, seperti kerjasama antar negara itu membangun relasi ya. Itu para relasi itu maksudnya dengan sosial budaya. Nah, solusinya itu ikut aktif dalam forum-forum kerjasama ekonomi dan pemanfaatannya bagi kepentingan kemajuan bangsa. Seperti sudah diketahui, generasi sekarang ini harusnya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, belajar dengan giat, itu caranya agar kalian bisa sukses dan bisa mempunyai citra bagus untuk Indonesia seperti itu. Nah, untuk di bidang ekonominya itu, perdagangan itu ada dampak negatifnya, dapat mematikan produksi dan usaha dalam negeri yang tidak mampu bersaing. Nah, betul sekali, karena di bidang perdagangan dikaji dengan ekonomi itu, apabila barang impor lebih bagus daripada barang ekspor, usaha-usaha di Indonesia itu kalah bersaing dengan negara lain, karena minat masyarakatnya itu di impor seperti itu, tidak mencintai produk dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak negatif. Tadi udah dampak negatif, sekarang dampak positif. Nah, dampak positifnya itu dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti sudah diketahui, perdagangan UMKM yang sudah ada di Indonesia dan sudah ada yang berkembang karena sudah mendapat dukungan dari pemerintah itu dapat memperluas lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, untuk solusinya itu pemberlakuan kuota impor, meningkatkan tarif biaya masuk, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Nah, ini tadi solusinya dari perdagangan bidang ekonomi. Nah, untuk selanjutnya politik. Dampak negatifnya itu kerjasama luar negeri semakin mudah.
Nah, betul sekali, karena kerjasama itu harus mempunyai kekerabatan dan nanti ada evaluasi bersama, dan menjadikan negara-negara itu menjadi erat seperti itu. Nah, untuk tadi media pembelajaran yang sudah Ibu buat, kalian sudah memahami? Sudah. Nah, Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk Ibu kasih pertanyaan ya, karena tadi sudah belajar bersama mengenai dampak dari interaksi antara saya. Nah, untuk Sauma, mobilitas sosial itu apa sih, atau mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk itu perpindahan atau pergerakan manusia seperti imigrasi, emigrasi, dan transmigrasi. Iya, betul. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan antar tempat satu ke tempat yang lain. Itu seperti itu namanya mobilitas sosial. Nah, Ibu cukupkan karena menurut Ibu kalian sudah bisa memahami mengenai interaksi dan pengaruhnya antar negara ASEAN, seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulannya tadi Ibu sudah memberikan, karena interaksi kerjasama dan hubungan antar negara ASEAN itu memerlukan kerjasama seperti perdagangan dan mobilitas sosial, karena apabila tidak ada ekspor impor, negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya yang tidak tercukupi, seperti itu. Dan untuk mobilitas sosial juga sangat berperan penting, karena kerjasama antar negara satu dengan negara lain untuk mencukupi tenaga ahli, profesi, dan sebagainya itu dapat terpenuhi, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari materi selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan, karena corona ini sangat mudah menyerang imunitas kalian. Ibu sarankan olahraga setiap hari, walaupun itu cuma 5 menit, 10 menit. Berjemur di panasnya sinar matahari itu sangat bagus, jangan takut hitam ya. Nah, seperti minum air putih itu juga sangat penting. Makan makanan yang bergizi, jangan makan itu tahu kecap jangan, nanti Bu minta telur sama tahu. Ya, Ibu harap kalian bisa memperdalam informasi, bisa baca tentang informasi-informasi lain di buku atau LKS yang mengenai